Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita masih akan belajar fisika. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik. Apa kalian sudah siap? Kalau sudah, langsung saja kita mulai. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah kalian diharapkan dapat memahami tentang fluks magnetik dan cara menentukannya. Kemudian kalian diharapkan juga dapat memahami tentang hukum Faraday dan detail induksi dan dapat memahami tentang transformator. Bahasan pertama adalah mengenai fluks magnet. Apa itu fluks magnet? Ketika ada dua kutub magnet utara dan selatan seperti pada gambar, maka di antara kedua kutub tersebut akan timbul garis-garis medan magnet yang arahnya dari kutub utara ke kutub selatan. Kemudian di antara kedua kutub tersebut kita berikan sebuah bidang seluas A, maka garis-garis medan magnet tersebut akan masuk menembus bidang. Nah, garis-garis inilah yang disebut dengan fluks magnet. Jadi, fluks magnet adalah garis-garis medan magnet yang melewati sebuah luas penampang. Nah, di sini garis-garis medan magnetnya sejajar dengan garis normal, sehingga sudut yang dibentuk itu adalah tetanya 0. Garis normal itu apa? Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan bidang. Karena tetanya 0, sehingga diperoleh persamaan untuk pi adalah B kali A. Jadi fluks magnetnya adalah medan magnet dikali dengan luas penampang. Nah, sekarang jika B-nya itu tidak lurus sejajar dengan garis normal, tapi membentuk sudut theta terhadap garis normal. Untuk yang seperti ini kita harus uraikan dulu menjadi BX dan BY. Nah, B mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah B yang menembus bidang, yaitu yang BY. Oke. Jadi persamaan untuk pi adalah BY dikali A. Nah, BY itu kita uraikan. Masih ingat demi sami desa? Berarti BY itu adalah komponen sudut Y. Nah, di sini adalah yang samping miring. Samping miring adalah cos. Jadi persamaan pi adalah B cos theta dikali A. Nah, ini keterangannya. Pi adalah fluks magnet, satuannya Weber. B adalah kuat medan magnet, satuannya Tesla atau Weber per meter persegi. A adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Dan theta adalah sudut yang dibentuk antara B terhadap garis normal. Ya, dari web sebelumnya kita tahu bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Tapi, apakah medan magnet dapat menimbulkan arus listrik? Seorang fisikawan asal Inggris, Michael Faraday, melakukan percobaan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Beliau menggunakan sebuah kumparan yang dihubungkan ke galvanometer dan dengan magnet. Ketika magnet berada di dekat kumparan, ternyata jarum galvanometer tidak menyimpang. Kemudian pada saat magnet digerakkan keluar masuk kumparan, ternyata jarum galvanometer tersebut menyimpang. Nah, menyimpangnya jarum galvanometer ini menunjukkan bahwa timbul arus. Arus inilah yang disebut dengan arus induksi. Arus induksi ini timbul karena ada beda potensial antara kedua ujung kumparan. Beda potensial inilah yang disebut dengan GGL induksi. Nah, peristiwa timbulnya arus listrik ini disebut dengan induksi elektromagnetik.
Ya, dapat kita rangkum pengertian dari arus induksi adalah arus yang terjadi akibat adanya perubahan kuat medan magnet atau perubahan jumlah garis gaya magnet dalam kumparan. Sedangkan GGL induksi adalah beda potensial yang terjadi pada ujung-ujung kumparan karena pengaruh induksi elektromagnetik. Sedangkan induksi elektromagnetik adalah fenomena timbulnya arus listrik karena adanya perubahan flux magnetik. Ya, sekarang kita akan menentukan arah simpangan dari jarum galvanometer. Apakah jarum tersebut menyimpang ke kanan atau ke kiri? Ya, di sini ada sebuah kumparan didekati dengan magnet. Ujung kumparan dekat dengan kutub utara magnet, sehingga ujung kumparan tersebut menjadi berkutub utara, dan yang satunya, ujung satunya menjadi kutub selatan. Nah, sekarang kita menentukan arah arusnya. Kita menggunakan tangan kanan, ibu jari itu menunjukkan arah utara, dan 4 jari lainnya itu menunjukkan arah arus induksi. Lihat seperti pada gambar. Jika utaranya di sebelah kiri, oke, berarti ibu jari menunjuk arah kiri, 4 jari lainnya itu menunjukkan arah arus, berarti arah arusnya adalah ke atas. Nah, kita lihat aliran arus pada kawat. Di sini terlihat bahwa arus mengalir dari kiri ke kanan, sehingga mendorong jarum galvanometer tersebut untuk menyimpang ke arah kanan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang GGL induksi pada batang yang bergerak. Nah, di sini sudah ada batang Peki berada pada medan magnet B dan batang tersebut bergerak dengan kecepatan V. Nah, pertama kita akan menentukan arah arusnya kemana. Kita bisa menggunakan tangan kanan kita, di mana ibu jari menunjukkan arah V, 4 jari menunjukkan arah B, dan telapak menunjukkan arah I. Oke, berarti dari gambar ya, bisa terlihat bahwa B-nya itu dia masuk, kemudian V-nya ke kanan, berarti I-nya kemana? Ya, I-nya ke atas. Kita sudah dapat I-nya, kita sudah dapat arah arus. Kemudian sekarang untuk menghitung GGL-nya menggunakan rumus E sama dengan min BLV. E sama dengan I kali R sama dengan min BLV. Keterangannya, E itu adalah GGL, satuannya volt, B adalah medan magnet, satuannya Tesla, L itu adalah panjang batang, satuannya meter, V adalah kecepatan gerak batang, satuannya meter per sekon, I itu adalah arus, satuannya ampere, dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Ya, selanjutnya hukum Faraday. Hukum Faraday ini menyatakan bahwa jika jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul GGL induksi. Nah, besarnya GGL induksi ini bergantung pada laju perubahan flux magnet dan banyaknya lilitan kumparan. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. E adalah min N delta Pi per delta T. Keterangannya, E adalah GGL induksi, satuannya volt, N adalah jumlah lilitan kumparan, delta Pi per delta T yaitu laju perubahan flux magnet. Selanjutnya kita akan membahas tentang transformator atau yang kita kenal dengan trafo. Nah, trafo ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan. Ada 2 jenis trafo, yaitu trafo step up, ini fungsinya untuk menaikkan tegangan, dan trafo step down untuk menurunkan tegangan. Nah, ini adalah simbol untuk trafo. Yang warna merah ini adalah bagian primer dan yang warna biru adalah bagian sekunder.
Di warna merah ini ada Vp. Vp adalah tegangan input atau tegangan primer. Kemudian mengalir IP yaitu arus primer, dan ada NP adalah banyaknya lilitan primer. Kemudian warna biru tadi bagian sekunder. Ini ada Vs, tegangan output atau tegangan sekunder. Kemudian mengalir IS, arus sekunder, dan ada NS yaitu banyaknya lilitan sekunder. Nah, persamaannya adalah NP per NS sama dengan Vp per Vs sama dengan IS per IP. Sekarang kita akan menghitung efisiensi trafo. Bisa kita gunakan rumus ini. Efisiensi trafo atau ETA sama dengan PS per PP dikali 100%. PS adalah daya sekunder, PP adalah daya primer. Di mana P itu adalah V dikali I. Daya adalah tegangan dikali dengan arus. Sekian pembahasan kali ini, semoga bisa dipahami. Terima kasih, jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.